Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minas sholihin wal mukhlisin wa ja'alana min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ja'alana min ahli jannati biwiri hisab wa abhamana min ulumil ulama'ir rasikhin al-arifin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi, aqini mahabbataka wa ma'rifataka ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa alihi kiram ajma'in. Syai'un lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa khususan ila sultanil awliya Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu. Syai'un lillahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa khususan ila hadati Syekh Abdullah Mubarak ibni Nur Muhammad wa hadrati Syekh Mursyidina Syekh Ahmad Sayyidul Wafadatul Arifin radhiyallahu anhuma. Syai'un lillahi lahumal fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para masyayikh, para alim ulama, para asatid, sesepuh TIN Suryalaya Sumatera Selatan, sesepuh LDTKN Suryalaya Sumatera Selatan, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat Allah, rahmat Allah, taufik Allah, hidayah Allah. Kita tentunya sama-sama merasa menerima nikmat Allah, rahmat Allah, taufik hidayah yang selalu diturunkan oleh Allah kepada ikhwan akhwat. Syukurin bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Salatullah wa salamuhu kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, junjungan alam
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ikhwan akhwat murid pengersahaban Syekh Ahmad Syekh Fathul Arifin radhiyallahu an diciptakan oleh Allah di akhir zaman ini. Ikhwan akhwat, zaman yang sangat modern. Mudah-mudahan kita dalam zaman ini, ciptaan yang akhir ini, tapi kita oleh Allah diciptakan menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus menjadi murid pangersa Abah Syekh Ahmad Syekh Fathul Arifin radhiyallahu an, dan dari murid ke atas sampai nyampe ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mudah-mudahan mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, zikir yang diberikan oleh pangersa Abah, baik yang langsung menerima dari pangersa Abah atau yang menerima dari wakil-wakil talqin Abah, ini sama. Siapapun yang nalkin wakil talqin Abah sama dengan yang ditalqin oleh Abah. Kenapa? Wakil talqin yang nalkin itu kan yang mengangkat Abah. Wakil talqin itu hanya dipinjam suara dan mulutnya untuk menyampaikan talqin. Nanti saya diminta mentalqin, sama. Yang nalqin hakikatnya Abah yang nalkin itu hakikatnya Abah cuman pinjam suara saya dan mulut saya untuk disampaikan kepada orang yang ditalqin. Cuman sebagian kurang pas, sampai-sampai mengatakan, ngapain bermasjid kepada orang mati? Oh, keterlaluan. Abah tidak wafat. Enggak tahu juga yang mengatakan seperti itu, barangkali mati. Walaupun orang hidup, barangkali mati. Ada orang hidup ini mati, ada orang mati tidak mati, bahkan hidup ada. Lain ruhnya pangersa Abah ini tidak bisa disamakan dengan ruh kita. Ruh dilainkan oleh Allah, mulai dari Rasulullah, mulai dari anbiya, ruhul anbiya wal awliya fi ma'adi sidkin. Ini ruh yang luar biasa, inda malikim muqtadir, ruh utusan Allah. Sejak dari Nabi Adam sampai Rasulullah, roh aulia Allah itu ada di tempat kedudukan yang benar-benar di sisi Allah. Makanya sekarang yang hadir di manaqib bersahabat tahu, apalagi Sultan Aulia, kelanjutan terus, rohnya hadir, kita diketahui. Makanya tadi Bapak Haji menyampaikan, niatkan saja dulu amal soleh ini, panjenengan niatkan, mau dzikir, mau khotaman, mau menakiban, mau ziarah, pokoknya amal baik niatkan.
biar panjenengan dapat 2 kali lipat pahalanya. Dalam suatu keterangan tentang niat ini luar biasa. Umpama panjenengan niat kan sekarang sudah ada di Manakiban, bulan depan saya akan hadir lagi ke Manakib di masjid apa ini Istiqomah. Ini kan niat sudah diucapkan. Bagaimana niat panjenengan? Niat panjenengan itu oleh Allah diangkat. An-niyatu shodiqatu. Tapi niat yang benar ya. Mau ke Manakib benar, mau ke Khotaman benar, mau berpikir benar, mau ke Suryalaya benar. An-niyatu shodiqatu mu'allaqatun bil arsy. Niat yang benar panjenengan digantung di aras sana. Panjenengan belum mengerjakan soalnya. Ada di aras. Tahu aras? Nggak tahu, saya juga nggak tahu. Aras digantung oleh Allah. Niat panjenengan, siapapun yang berniat baik beramal soleh digantung di aras. An-niyatu shodiqatu mu'allaqatun bil arsy. Apabila panjenengan niatnya itu diselesaikan, bulan depan panjenengan hadir ke sini untuk bermanakib. Dari rumah panjenengan sudah siap, nyampe ke sini wa taharrakal arsy. Aras bergerak. Karena panjenengan sudah melaksanakan niat yang baik. Setelah aras itu bergerak, Allah memberi ampun kepada panjenengan. Belum panjenengan belum manakib, belum. Panjenengan sudah diberi ampun oleh Allah. Enggak usah minta ampun ini, gara-gara niat. Iman kan. Nanti mau khataman, saya nanti ngasih tahu sama ibu mau ke khataman. Ibu katakan, iya saya juga kan niat ke khataman. Pahala sedikit pun, apalagi yang banyak iman. Kita mumpung ada umur, mumpung oleh Allah dikasih tambahan umur nyampe sekarang, nyampe besok. Umur kita ini kalau sudah nyampe waktunya, di Al-Quran sudah diterangkan akan lari, dibawa oleh malaikat maut, rohnya kalau sudah nyampe umurnya. Makanya mumpung kita ada umur ini mahal. Sehari semalam 24 jam, karena kita nggak tahu dalam umur ini kapan umur kita akan direnggut oleh malaikat maut. Nggak tahu apa pagi, apa sore, apa malam, apa siang. Karena likulli zamanin kutun. Setiap zaman, waktu, siang, malam, pagi, sore, ini kan zaman. Kutun punya makanan pokok sama dengan kita. Kita semua punya makanan pokok. Panjenengan kalau jam 8, 9 makan siang, sarapan katanya, itu makanan pokok. Kalau hanya makan roti, bukan pokok itu.
baru nasi goreng, soto, gado-gado, makanan pokok. Siang makanan pokok. Zaman waktu siang, pagi, malam punya zaman makanan pokok. Apa makanan pokoknya zaman itu? Oh, wal mautu kutu zaman. Maut ini makanan pokoknya zaman. Pagi enggak macam-macam lagi. Kalau sudah nyampe ditarik oleh malaikat maut, ini makanan pokoknya. Siang ini makanan pokok, makan lagi. Enak. Panjenengan kalau makan makanan pokok enak enggak? Malaikat maut enak ke sana. Tapi tidak sembarang. Sama malaikat maut ada yang lain, tidak sembarang bisa diambil sekaligus. Ya. Bahkan ada roh umat Rasulullah ini yang kayaknya kalau orang berbicara yang luar biasa sama malaikat maut. Iya. Dulu pernah seorang sahabat nanya sama Rasulullah, ya Rasul, saya suara pelan karena serak. Saya ngisi mulai di Cilacap, Jakarta, Palembang, sini, dan lagi suara tua, tambah serak. Saya sebenarnya cari suara, sampai saya bincang-bincang sama dokter, barangkali ada dokter yang menjual suara. Mana ada wajahnya. Oh, nggak bisa ya, nggak bisa. Benar suara ciptaan Allah ini, dokter nggak bisa. Nah, jadi suara juga perlu. Kalau saya nggak punya suara, nggak bisa duduk sini, iya kan? Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasul, man khairun nas? Rasul, siapakah orang yang terbaik? Saya ingin tahu manusia yang terbaik itu. Khairun nas anfa'uhum linnas, sabda Rasul. Sebaik-baik manusia ini orang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Jadi kita usaha bagaimana kita punya suatu hal yang bisa diberikan manfaat kepada orang lain. Satu. Lain kali ada sahabat lain matur, ya Rasulullah, man khairun nas? Ya Rasul, siapakah orang yang terbaik di dunia ini? Kalau tadi sahabat yang nanya, yang terbaik sabda Rasul, orang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Apa saja yang bisa manfaat? Ini lain jawab Rasul. Khairun nas kullu mu'minil mahmumin. Kalau dikaji jawaban Rasul ini jauh dengan yang tadi. Pertanyaannya sama. Ya Rasul, man khairun nas? Rasulullah menjawab, kullu mu'minil mahmumin, yaitu setiap orang mukmin yang terpuji terhadap Allah. Mahmumin, terpuji. Sahabat itu tanggap, kalau mukmin sudah Rasul memberi tahu, tapi mahmum ini yang katakan terpuji terhadap Allah. Bagaimana? Akhirnya nanya lagi, ya Rasul, wamanil mahmum? Siapakah yang dikatakan mahmum? Orang yang terpuji terhadap Allah. Bukan hanya orang yang terpuji disanjung oleh orang lain, tapi disanjung terpuji terhadap Allah. Luar biasa ini.
Disanjung orang sudah bahagia, dipuji orang, tandanya orang dipuji orang banyak kebaikan kepada orang yang dipuji. Allah memuji seseorang hambanya, tandanya hamba Allah ini luar biasa kepada Allah. Akhirnya Rasulullah jawab lagi, wal mahmum, yang namanya orang terpuji terhadap Allah, at-taqiyyu wan naqi, yaitu orang yang takwa kepada Allah zahir batin, wan naqi, dan bersih hatinya. Nah, jawaban ini kira-kira, ya, karena saya tidak pas, belum, saya nggak pernah ketemu Rasul. Kira-kira kalau kita kaji, guru kita Pangersabah sudah memberikan kepada murid-muridnya at-taqiyyu wan naqi, takwa kepada Allah zahir batin dengan zikir. Kalimat la ilaha illallah kalimatut taqwa, kalimat la ilaha illallah kalimatun najat, kalimat la ilaha illallah kalimatul ikhlas. La ilaha illallah luas, luar biasa. Kenapa kadang-kadang orang nggak mau diajak zikir? Oh, itu mungkin ada yang menghalang dirinya, walaupun diajak baik nggak mau. Panjenengan tentunya tahu manusia ini selalu digerogotin oleh musuh-musuh kita yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, yang namanya iblis setan. Adapun iblis setan, ada iblis beneran, setan beneran, ada iblis yang dari manusia. Makanya dikatakan syaitonil insi wal jin. Hati-hati walaupun manusia. Bisa panjenengan buktikan kok sekarang banyak setan-setan iblis berbicara dengan teman-temannya. Sekarang kita sudah nggak banyak kerja. Kenapa? Sekarang banyak manusia jadi kita, jadi iblis, jadi bahkan lebih dari saya. Wah, nggak kerja iblisnya, nunggu saja, nengok saja di jalan-jalan. Panjenengan coba tengok orang yang berekreasi, wah, perempuan cantik masih muda pakai jawat, di atas pakai kotang saja saya ketemu. Na'udzubillah. Kalau iblis setan nggak kelihatan, tapi kalau ini orang kan kelihatan. Anak-anaknya, tetangganya yang kecil-kecil bisa ikut. Kenapa? Karena kebanyakan anak-anak itu ikut orang tua, ikut yang lebih tua, ikut orang tua, ikut paman, ikut kakek, ikut ibu. Ibunya bekerja ini, bapak bekerja ini, diikutin oleh bapak. Ta'atul usul tu'assiru lil furu'. Taatnya orang tua sesepuh akan diikutin oleh furu', anak-anak, cucu-cucu ikut. Kalau orang tua kakek beramal soleh, beramal baik, anak-anak, cucu-cucu akan ikut baik. Coba tengok panjenengan, kenapa di Bali banyak Hindu? Orang tuanya, kakeknya Hindu, anaknya ikut Hindu. Kenapa di Palembang banyak Islam? Sebagian walaupun nggak Islam, karena di Palembang orang tua kakek kita Islam, sehingga anak-anak
cucu-cucu ikut Islam. Itu ta'atul usul tu'assiru lil furu' wa ma'siyatul usul tu'assiru lil furu'. Lagi-lagi sekarang saya sudah katakan tadi, zaman modern, orangnya enggak modern. Tasawuf ini, thariqah ini yang modern. Zaman ini tasawuf, thariqah yang modern. Orang takut masuk thariqah. Hati-hati. Nah, ikhwan wa akhwat yang dimuliakan Allah. Pertanyaan sahabat tadi yang namanya at-taqi wan naqi, itu orang yang bertakwa benar-benar zahir batin kepada Allah dan bersih hatinya. Panjenengan oleh pengersahabat diberitakan dikir hofi, itu pembersih hati. Kalau orang sudah bersih hatinya, enggak usah diajak amal baik, duluan itu. Yang ngajak belakangan kadang-kadang, karena hatinya sudah bersih. Nah, di dalam kitab lain saya pernah temukan seorang yang masuk kepada golongan at-taqi wan naqi. Orang itu sudah nyampe umurnya, sehingga datanglah malaikat maut untuk mencabut ruhnya. Orangnya sakit, kurang begini. Orangnya sakit, datang malaikat maut. Orang sakit nggak bisa bicara sudah, ada di kasur, tapi ruhnya hebat. Yang saya katakan tadi, ruhul anbiya wal auliya fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Ruhnya berbicara sama malaikat maut, bukan sama orang. Malaikat maut datang, ditanya, siapa kamu? Ruh yang nanya, bukan orangnya. Malaikat maut jawab, saya malaikat maut. Oh, apa keperluan datang sama saya? Kata ruh itu, bagus roh kalau sudah masuk kepada at-taqi wan naqi, enggak takut siapa-siapa, hanya takut Allah. Malaikat bukan urusan. At-taqi wan naqi. Saya diutus, diberi wewenang oleh Allah untuk mencabut ruhmu. Oh, bagus, boleh. Cuman saya mau tanya, kata ruh. Ngapain sih mau nanya-nanya? Ya, sampean kan makhluk, kata ruh. Saya makhluk, masa makhluk nggak bisa ditanya? Sama Rasul bisa nanya. Ini ruhnya bicara. Akhirnya nggak punya jawaban. Ya, apa yang mau tanya? Saya mau tahu siapakah yang menciptakan ruh saya? Malaikat jawab, ya Allah yang menciptakan. Sampean nggak pernah ikut campur menciptakan ruh saya. Mana bisa, saya makhluk juga bisa ciptakan ruh. Oh ya, dua yang saya mau tanyakan. Yang kedua, siapakah yang memasukkan ruh saya kepada jasad saya? Ya Allah juga. Sampean nggak ikut campur. Nggak bisa saya masukkan ruh. Nah, kalau sampean tak ikut campur sama sekali, sekarang sampean ikut campur mau ngambil ruh saya minta tanda bukti bahwa benar-benar panjenengan diutus Allah. Bingung malaikat itu. Malaikat untuk ngambil ruh nggak bawa apa-apa, langsung diambil. Mana panjenengan tanda buktinya, keterangan tentang panjenengan diutus Allah? Saya nggak bawa itu. Oh, nggak bisa sampai ngambil ruh saya kalau nggak ada tanda bukti. Nggak ikut campur ciptakan, nggak ikut campur masuk, tahu-tahu ikut campur saja. Ya kalau begitu tunggu dulu ya, saya mau matur berat. Silakan. Enak.
Iya, gimana lagi? Silakan matur kepada Allah. Mendingan yang sakit bisa dikir terus, dikir. Balikan mau mundur, matur kepada Allah. Ya Allah, mohon ampun, ada hamba luar biasa. Saya mau mencabut rohnya, ditanya begini-begini. Kenapa? Ditanya siapa yang menciptakan rohnya, yang memasukkan, ya jawab panjenengan ya Allah. Saya diminta tanda bukti. Oh Allah ngasih tahu kalau kamu diminta tanda bukti, itu bukan manusia biasa, itu hambaku, itu kekasihku. Bawa tanda bukti sampean sekarang ke surga. Kata Allah, kamu pergi ke surga. Di surga banyak buah macam-macam, ada manggis, ada duku, ada melon, macam-macam banyak, ada jeruk. Akhirnya kenapa ngambil satu buah, berangkat malaikat maut. Agak lama dia nyampe ke surga itu, malaikat maut menoleh ke kanan, ke kiri, ke depan. Wah, buat apa-apa ini? Malaikat maut nggak tahu buah ya. Coba panjenengan disuruh ke surga nggak mau pulang ya. Tersedia semua ya di surga, makanan enak-enak, buah enak-enak, perempuan cantik-cantik, nggak pulang. Ngapain nggak mau neng Palembang ini? Untung malaikat mau. Akhirnya setelah cari, ngambil satu, tepatnya buah apel, dibawa sama Allah kepada Allah. Ini saya ambil satu ya Allah. Ya, ini perlihatkan kepada roh hambaku yang nanya sama kamu macam-macam. Perlihatkan, enggak usah dicabut rohnya, sudah perlihatkan saja. Berangkat. Kalau sekarang beres, kata malaikat maut. Begitu nyampe, saya datang. Oh, datang lagi, bawa tanda bukti. Siap. Enggak langsung dikasih tahu. Ini tanda buktinya, diperlihatkan buah apel itu. Rohnya meloncat, mengejar, karena senangnya melihat buah apel. Bukan buah apel sini, rohnya yang meloncat, nggak usah dicabut. Siap, kata malaikat maut. Nah, sekarang sebaliknya, saya tadi repot-repot, sekarang saya nggak repot. Jadi ini ruhnya kekasih Allah, nggak usah dicabut oleh malaikat maut, keluar sendiri karena diberitahu sesuatu yang indah, yang luar biasa. Mudah-mudahan kita sampai nyampe kepada roh at-taqi wan naqi. Ya, ini luar biasa. Mudah-mudahan dengan barokah karomah kita mohon sah. Barokah karomah Guru Mursyid, barokah karomah Sultan Aulia, ya, dengan syafaat Rasulullah. Pemberian Allah ini, walaupun kata orang itu, orang lain, siapapun itu mengatakan tidak mungkin, Allah memberikan mungkin. Ya, masa iya sih orang desa begitu? Bisa kalau Allah memberikan, walaupun bukan orang kota. Ya, bisa. Jangan putus asa panjenengan. Pokok apa saja yang diberikan oleh Guru Mursyid, jangan dirubah, jangan dikurangin. Kalau ditambah dihitungannya dikir khotaman, silakan. Khotaman netam ditambah lagi kurang banyak, silakan. Tapi kalau tawassul jangan dirubah-rubah, jangan dikurangi ya. Dan jangan mengaku sendiri kita ini ada yang memberi Allah cuman lewat pelantara, lewat Guru Mursyid. Jangan akui, wah kalau tidak pernah saya tidak mungkin itu begitu. Jangan, ini enggak baik. Udahlah, nyampe ya, waktunya ini terbatas ya. Coba malam enak waktunya ini. Tadi malam sampai jam berapa itu? Waktu siang terbatas. Mudah-mudahan waktu yang sedikit ini, apa yang saya sampaikan sedikit,
Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama kepada saya sendiri panjenengan ikhwal akhwat maulid persahabatan. Kurang lebihnya apa kekurangan saya mohon maaf, kalau kurang tambah sendiri ya, kalau benar ini dari Allah ya, kalau salah dari saya sendiri, benarkan sendiri. Wa akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.